Oh. Oke. Mana finish. Selamat tinggal guys. Dadah cumi-cumi darat. Selamat ketinggalan zaman. Kok lumayan kok. Eja nih. Gebrakan apa lagi nih orang nih? Kalau kata zaman now, gebrakan nih. Emang suka lain sendiri nih. Emang gitu gue orangnya kan. Nah kalian gue bawa yang beda lagi buat lawan kalian. Kan? Kalau kemarin gue bawa yang asal China, sekarang Asia juga tapi Korea. Dan kalau secara harga lebih mirip sama kalian. Kalau kemarin agak kurang fair kalau gue bilang, karena value for money-nya terlalu tinggi, jauh sama kalian. Nah ini lebih dekat, siapa tahu bisa sepantaran, ya kan? Boleh kan? Oke. Jadi, tapi kalau itu agak beda dikit mukanya tuh, Jas. Memang ini bukan yang paling terupdated gitu ya. Tapi karena memang kebetulan pas kita mau banding ini nggak available unitnya. Tapi nggak apa-apa, kita banyak stock footage yang itu. Nah, jadi kita bisa. Jadi kita bisa bandingin ya. Bener. Tapi nggak beda jauh juga sih ukuran. Kalau yang ini sama kayak kemarin, ini masih yang baru. Tapi kayaknya bodi kita lebih keren ya. Bodi kita lebih keren. Lo biar nggak dimalu-maluin ya, lebih ganteng ya. Lebih gagah. Biar poin desain nambah dikit. Nah, sebelum kita mulai video ini, kita mau thank you dulu ke Dipo Golf Island Peak yang sudah menyediakan unit Pajero Sport ini untuk CVT War kali ini. Terima kasih Dipo, mantap. Jadi kalau kalian bisa mau cari unit Mitsubishi Pajero Sport atau Mitsubishi lainnya, bisa ke Dipo Island Peak, Golf Island Peak yang nomornya sudah kami taruh di deskripsi. Mantap. Tapi belinya lewat CVT juga. Betul. Karena udah temenan juga kan, kita partner. Oke, sekarang biar fair, udah pasti harus ada jurinya dong. Udah pasti. Ya, gue panggilinnya siapa lagi? Kalau nggak krunya ya itu doang kita kan. Dim, sini Dim. Ayo. Nah, ini dia nih. Apa sih? Ini kan tiba-tiba bawa Santa Fe. Itu dia gebrakan. Kata siapa nggak nyambung? Secara dimensi, secara fitur, ini sekarang head to head banget. Bener sih, iya sih. We are the king of cumi-cumi darat, bro. Oke, lu sekarang masih pada cumi-cumi darat. Orang bocoran next gen-nya aja pada mau hybrid. Iya kan? Gue duluan. Sebelumnya cumi-cumi darat juga. Oh iya benar. Gua kira tadi bakalan Jason yang megang ini. Tapi kenapa? Di KS kan SS Santa Fe kan. Oh, Jason Sandiaga S kan JR Sport. Ya, JR Sport. Oke, langsung aja ya kita masuk ke CVT War kayak biasanya ya. Oke, jadi kali ini cumi-cumi darat mendapat tantangan dari Hyundai Santa Fe dan tantangan untuk pemegang Santa Fe Reza ya. Siapkan nama Instagramnya pakai kode mesin. Kode mesinnya apa yuk? So, ini dia CVT War antara cumi-cumi darat versus Santa Fe. Seperti biasa, CVT War kali ini akan mulai dari penilaian desain, kenyamanan, kepraktisan, fitur, dan juga performa. Udah siap semua? Siap lah. Tapi gue baru merhatiin aja. Performa, bro. Gue baru merhatiin aja. Apa tuh? Kenapa lu pegang Santa Fe? Kenapa tuh? Soalnya kalau Jason atau gue pas jadi Santa Claus. Ngomongin agama maksudnya. Enggak dong. Oke, sekarang kita mulai yang paling netizen ramai perbincangkan, apalagi di Santa Fe. Desain. Waduh, desain belakangnya nih. Desain belakangnya. Kita berdua sama, Mas. Untuk pertama-tama kita mulai dulu dari desain depan. Ya untuk desain depan, Pajero Sport ini masih mempertahankan
bahasa desain yang khasnya itu dynamic shield, dan sekarang itu dibikin lebih fresh, jadi nggak plek-plekan banget sama adanya yaitu si expander. Jadi kita bisa lihat depannya sini, grillnya itu agak bergerigi sekarang ya, tapi lampunya itu masih sama di sebelah sini, bukan sebelah sini kayak si expander. Terus dia juga ada cornering light, bagus banget, tapi sayang untuk sennya dia masih pakai bohlam biasa. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ada lips di bawah sini, body kit, terus juga tulisan Pajero Sport, ini hanya aksesoris saja, bukan bawaan dari Mitsubishi-nya. Tapi jika dibandingkan dengan rivalnya di CVT War kali ini, ya desainnya gue sih agak kurang pede sih, karena memang sudah termakan usia. Pada perbandingan kali ini, desain depan gue kayak Gopas, dimana Pajero Sport desain depannya juga pede, masih ditampilkan drastis banget ubahannya ya. Bahkan kalau dari 4 generasi Santa Fe sebelumnya itu kayak masih ada mirip-miripnya antar generasi. Tapi yang generasi kelima ini benar-benar beda banget. Lampu LED DRL terbaru yang menyambung dari kanan ke kiri, terasa banget modernnya. Dan LED DRL H yang bagian sini, keren banget. Lampunya semua sudah all LED, proyektor LED, sennya juga sudah LED, auto headlamp, jadi ganteng banget. Overall di desain di depan, bahkan udah bukan mirip lagi kayak SUV Korea, malah miripnya sama kayak SUV asal Inggris. Oke, sekarang kita bahas desain eksterior dari Toyota Fortuner ini. Memang unit test yang ada di sebelah kami ini, dia bukan yang paling updated, bukan facelift terakhir, tapi masih mirip-mirip. Memang kalau kalian tahu ya, kita pernah review juga Fortuner yang terbaru, dia memang tampangnya tuh udah mirip-mirip Legender gitu. Masa secara lampunya, desain lampunya sama, teknologinya dia sudah proyektor LED, lampu sennya juga sudah LED. Yang berbeda hanya di bagian grillnya aja. Dia GR ya di sini. Gahar, nih lebih gede gitu ya dibandingkan dengan yang versi terupdate-nya gitu. Tampang depan dari Toyota Fortuner ini kayaknya yang paling arogan gitu, paling gahar. Setuju nggak sih, Vitis? Ya ini dia desain sampingnya. Ya masih sama ya dengan Pajero Sport yang pada awalnya yang dikeluarkan pada tahun 2016 itu, lekukannya masih sama. Tapi sekarang yang di 2024 ini sekarang sudah mendapatkan facelift dengan velg yang berbeda. Untuk ukuran velgnya sendiri masih sama di 18 inci, dibalut dengan ban 265/60R18. Tapi dengan adanya perubahan velg seperti ini kelihatan lebih fresh sih. Walaupun memang desain sampingnya tidak banyak perbedaan. Untuk dimensinya sendiri dia masih sama, panjangnya di 4.800 mm dan tingginya ada di 1.800 mm dan juga lebarnya dan wheelbase-nya ada di 2.800 mm. Jadi ya untuk ukuran tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sama seperti di depan, di samping sini Toyota Fortuner tuh terlihat gagah, arogan gitu, berisi banget gitu. Apalagi dengan ground clearance-nya yang cukup tinggi. Bicara soal dimensi, memang Toyota Fortuner ini dia yang paling secara panjang, dia paling pendek di antara kontestan di CVT War kali ini. Kalau Santa Fe itu dia paling panjang di 4.805 mm, Pajero Sport di 4.800 mm, sedangkan si Toyota Fortuner ini dia di 4.795 mm. Desain tetap ya masih enak dipandang mata gitu. Ya, terutama juga GR parts, body kit GR ya, dari GR yang menambah kesan sporty. Memang dia approach-nya tuh lebih sporty gitu ya, ketimbang yang kotak-kotak kayak gitu. Nah, di sini dia juga sudah diberikan fender. Untuk velgnya, dia sama dengan yang model terbaru. Dia, wah ini bagus ya, desainnya bagus, dan dia dibalut dengan warna black glossy gitu, single tone aja. Menambah kesan sangarnya di sini. Siluet khas dari Toyota Fortuner, yaitu nih, window liningnya sampai ke pilar C ini benar-benar ciri khas dari Toyota Fortuner. Jadi kalau di bagian samping, gue tetap pede sih. Untuk desain samping, bagi para CVTs yang masih mempertanyakan Santa Fe kok lawannya Pajero atau Fortuner sih? Ya kita ngomongin dulu dari dimensi deh kalau gitu ya. Pajero itu dimensinya di 4.800-an, Fortuner di 4.795 mm, dan Santa Fe ini di 4.805 mm. Artinya secara panjang, dimensi, wheelbase, Santa Fe ini memang sekarang sudah semakin membesar, makin mirip sama Palisade, dan cocok banget kalau ngelawanin dua SUV tersebut. Toh pun, dua SUV tersebut masih cumi-cumi darat, nanti generasi kedepannya, isunya juga bakal pakai hybrid. Nah, jadi ujungnya Santa Fe duluan yang pakai hybrid, gitu. Dari samping, sama kayak tadi di depan, dia desainnya kotak-kotak ya, dia keren banget, desainnya kotak-kotak sampai sini. Lucunya, dia pilar C sama D-nya dipentokin ke belakang. Biasanya kalau mobil-mobil, kita lihat Fortuner, kita lihat Pajero ya, di pilar D-nya dia udah mulai turun di bagian sini, dipotong. Jadi kesannya ada kayak potongan gitu.
Nah kalau ini dipentokin sampai belakang, ya mana nanti translates to size di kabinnya yang makin besar. Dan kalau dari luar kesannya kayak SUV ngotak asal Inggris banget gitu ya. Ya kayak Landy lah ya. Keren banget, desainnya mengotak, velgnya sudah 20 inci. Bahkan kalau yang kalian ambil yang varian kaligrafi yang bensin, dapat 21 inci, lebih gede lagi gitu ya. Konfigurasinya 255/45 R20, dia full black kayak Fortuner, dan kerennya kaca-kaca di sini juga mengotak. Dan yang paling keren lagi dan unik menurut kami yaitu adalah side handle assistant ini. Jadi kalau kalian suka berpetualang sama mobil ini dan mobil ini sudah pakai roof rack yang proper, mau masukin barang atau naruh barang, ambil barang gitu ya, dia sudah ada handle assist di bagian sini, di kiri maupun kanan. Jadi kalau kalian mau naik ke atas, gampang banget, udah ada pegangan ini gitu ya. Ya untuk desain belakangnya sendiri, dia masih mempertahankan bahasa desain lampu belakangnya yang kontroversial ya. Kalau dulu di Civic pertama kita bilangnya kayak toge karena ada dua jadi together gitu ya. Nah kalau sekarang togenya udah nggak sepanjang kayak dulu lagi, tapi masih dipertahankan. Dan di sini di belakangnya dia juga sudah bagusnya untuk lampu remnya udah LED, lampu mundurnya udah LED, tapi sayang untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam biasa. Dan untuk desainnya sendiri, walaupun udah di festive di 2024 kali ini, lekukannya tuh masih sama. Dan bagusnya dia sudah pakai spoiler di atas ini, dan ada perubahan di diffuser ya, sekarang dibikin warnanya abu-abu seperti ini, jadi lebih berkarakter. Bagian gue ya belakangnya, ya gue sama kayak Gopas sih, agak minder sebenarnya sama bagian belakangnya. Tapi sebenarnya ini love it or hate it. Jadi memang benar-benar di tipe desainnya yang kayak gitu, antara lo suka banget atau yang bisa jadi nggak terlalu suka sama mobil ini. Kalau kami jujur memang lebih prefer bentuk segini bagus, cuma prefer lampu bagian sini taruh atas lah minimal. Jadi lebih manis belakangnya. Tapi overall dengan desain seperti ini dia menjadi pembeda, pastinya menjadi bahan omongan karena zaman sekarang every publicity is a good publicity. Jadi menurut kami ya ini bold move lah dari Hyundai meskipun bentuknya kotak-kotak seperti ini. Terus di belakang sini lampunya sudah menggunakan H lights yang meskipun kayak kecil gitu tapi memberikan sisi elegan dan ikonik gitu ya, sesuai dengan logo brandnya. Dan desainnya memang love it or hate it. Tapi desain ini dibuat untuk menambah fungsionalnya karena desain kotak gini dan mentok sampai belakang bikin bukaan bagasi makin besar dan nanti akan kita lihat waktu saat practicality. Lagi-lagi di bagian belakangnya sini Toyota Fortuner tetap masih ganteng sampai saat ini. Setuju nggak Civities? Ya dari depan, samping, belakang desain itu kayak ngalir gitu. Tetap ganteng, main aman, cakep sampai sekarang. Gue sih lagi-lagi pede ya kalau bagian desain belakang dari Toyota Fortuner ini pasti juaranya. Untuk desain interior, meskipun pada ubahan kali ini Pajero mendapatkan ubahan setir, warna interior dan warna atap, namun dia dibandingkan dengan Fortuner saja masih tetap kalah secara desain. Material yang diberikan di Fortuner pun lebih baik. Namun, untuk Santa Fe interiornya jelas tidak ada lawan. Sudah pakai 12,3 inci panoramic curve display macam layar gaming, setir baru, materialnya berkualitas, 64 ambient light, speedometer full digital. Sudahlah, interior fix menang Santa Fe. Ternyata memang mau diadu dengan apapun ya, Fortuner selalu menang soal desain ya. Karena dia mendapat. Nih orang kenapa nih? Kaum lancar ya. Senasib belakang. Fortuner GR Sport mendapatkan poin 34 di ronde ini. Ya. Dan ternyata Pajero ya 29,5 ya. Ya. Dan Santa Fe yang katanya desain belakangnya tuh kayak mobil karoseri. Bagus. Kalau dari depan. Sampingnya juga lumayan. Lumayan kok. Karena Santa Fe mendapatkan 33 poin. Oh, skor sementara parah banget lah ya. Nggak apa-apa. Iya sih, ini dari awal memang berubahnya tuh nggak banyak sebenarnya gitu. Cuma kayak ya supaya nggak mirip sama adiknya aja sih dirubah gitu. Bang, sorry, lu bilang tadi ubahannya nggak banyak. Ini juga ubahannya nggak banyak sama yang paling baru. Tapi dari awal itu udah bagus. Ubahan paling banyak tuh Santa Fe. Iya, generasi sebelumnya gebrakan lagi. Ini berubahnya benar-benar evolusi. Drastis. Jadi revolusi, udah bukan evolusi lagi, revolusi. Tapi belakangnya evolusi. Iya. Oke, kalau gitu udah terima skor masing-masing ya. Ya udah. Ya, terima lah. Berarti dia yang unggul sekarang ya, so far ya. Unggul so far, tapi ronde kedua ini soal
ke praktisan. Mana nih? Monokok. Satu-satunya monokok apa? Bro, monokok tuh di lawan leather friend. Di sini masih ada satu yang lipatnya ke samping. Wah. 2024 lipet bangku jok Jadi ke samping. itu masih mewariskan heritage Gua dong lipatnya Kijang. Walaupun untuk elektrik itu sebenarnya memang masih rasa. praktis ya. Iya. Tapi apakah servis hybrid seperti servis diesel? Oh. Tapi kita nggak bahas itu ya. Langsung aja. Yuk kita bahas kepraktisan. Let's Let's go. go. Seperti biasa, kepraktisan dibagi menjadi 2 penilaian, yaitu bagasi dan akomodasi. Untuk bagasi, kita mulai dari Santa Fe dengan dimensi terbesar. 3 baris tegak saja masih bisa menampung 2 koper ini. Gak hanya itu, tapi juga menampung sebuah stick golf. Bahkan baris 3, semua koper ini ditambah stick golf masih masuk sempurna. Lipat baris 2-nya sudah elektrik dan benar-benar rata lantai dengan kapasitas maksimum 1949 liter. Di lain sisi, Pajero Sport dengan 3 baris tegak saja karena pintunya mengerucut hanya bisa membawa 1 koper sedang ini. Fortuner sedikit lebih baik dengan bisa membawa 2 koper ini. Namun, begitu dilipat baris ketiga, Pajero mendapatkan ruangan yang lebih karena pelipatan rata lantainya, di mana Fortuner pelipatannya masih seperti tahun 2000-an, yaitu ke samping. Ini juga berpengaruh ketika lipat baris 2, di mana Pajero Sport juga lagi-lagi lebih lega, di mana Fortuner terlihat hanya unggul sedikit lebih lebar. Sehingga overall Santa Fe menang dengan poin 9,5. Untuk ruang akomodasi, kita mulai dari Fortuner dulu. Shoulder room Fortuner terasa lebih rapat jika diisi 3 orang di tengah. Leaning test juga aman karena sudah ada 3 headrest. Meski untuk headroom terasa pas-pasan. Legroom pun juga bukan yang sempit tapi pas. Baris ketiga soldier room terlihat jauh lebih lapang dari Pajero. Meski untuk headroom cukup ngepas, leaning test pun juga aman. Namun sayang untuk legroom sangat sempit di belakang sini. Lanjut, Pajero Sport surprisingly tidak sesempit Fortuner untuk urusan shoulder room. Leaning test sekarang juga sudah aman karena di update terbaru sudah ada headrest tengah. Headroom lebih baik dari Fortuner walaupun juga ngepas. Legroom baris 2-nya masih cukup oke untuk kami bertiga. Lanjut baris 3, shoulder room terasa lebih rapat dibanding dengan Fortuner. Namun masih aman untuk leaning test. Meski untuk headroom kalah sedikit dari Fortuner, tapi untuk legroom lebih baik dibanding dari Fortuner. Padahal baris 2-nya gak bisa di sliding maju mundur. Nah, untuk Santa Fe, varian yang kami dapatkan adalah Captain Seat. Jadi shoulder room pasti aman. Tinggal legroom yang lega sekali, bahkan dengan kursi elektriknya yang cukup cepat dan ini nyaman banget ya. Baris 3-nya juga untuk shoulder room cukup lebar, leaning test aman, dan headroom jadi yang terbaik. Namun sayang agak kalah di posisi paha yang paling jongkok di sini. Sehingga kami beri nilai sama 8,5 dengan Pajero. Monokok dilawan. Jadi ternyata di ronde kedua ini Fortuner memberikan gebrakan. Gebrakan apa tuh? Selain dia bagasinya lipat ke samping, dia ke samping dulu juga karena dia paling kalah nih. Terus emang kalau pas dilepas gua ngegebrak soalnya. Iya, itu gebrak juga. ke bawah. Bener juga. Iya, Harus diginin. Iya kan, gebrak ke bawah. Iya. Jadi dia poinnya Fortuner hanya 16 dia. Oke. Dan Pajero saya sudah merasakan sendiri. Walaupun memang lebih praktis daripada Fortuner, tapi tidak seperti Santa Fe. Jadi dia dapat poin 17 dan Santa Fe dapat poin 18. Oke, Mas. Kita kejar bareng-bareng. Ini kenapa teh? Jadi skor sementara saat ini Pajero 46,5. Fortuner turun 1 peringkat dengan 50 poin dan Santa Fe 50. Pembalap kan. Tiap apapun yang gua bawa kok menang sih, gua jadi nggak enak nih. Iya. Jadi enak sih. Gimana skornya? Udah terima masing-masing dari kalian? Ya wajar lah monokok mau diapain lagi. Tapi ya, gua udah tahu juga sih sebenarnya Pajero sama Fortuner tuh udah ketahuan kan, selama ini udah sering kita adu dan dimensinya nggak ada perubahan gitu ya. Jadi ya tinggal lawan Santa Fe-nya aja. Dan bahkan tipe tertingginya yang 700 juta lebih ya sama aja, cuma beda penggerak doang kan. Iya, betul. Nanti biasanya ada tuh, ya kok diadunya dengan yang tidak tipe tertinggi. Ya sama aja. Sama aja. Secara kepraktisan ya. Malah performanya bisa kalah kan karena lebih banyak Lebih parts. berat. Nanti kita tes di performa di ronde terakhir, tapi sebelum kita ke situ, kita masuk dulu ke ronde kenyamanan. Oke, let's go. Apakah dua leader bisa bertahan? Nah, ada yang beda.
Pada pengetesan kali ini, di mana kenyamanan tidak hanya diukur saat on-road, tapi juga off-road. Begitu pula untuk kekedapan kabin. Oke, pertama-tama kita bicara soal kenyamanan dari Toyota Fortuner. Memang ya, mesti diakui set suspensi dari Fortuner ini dia memang cenderung stiff ya, atau keras. Ini kalau kita lewatin speed bump seperti ini, iya. Ya walaupun keras, tapi kerasnya bukan yang sampai bikin mental-mentul. Tapi kalau kita bandingkan dengan saudara sesama cumi-cumi daratnya si Pajero, mesti diakui Pajero lebih lembut. Apalagi kalau sama si Santa Fe, tapi kita nggak tahu gimana rasanya kalau duduk di belakang, Dim? Lumayan kan? Kalau duduk di belakang sini, jujur ini yang paling so-so banget sih Fortuner sih ya. Karena dia suspensinya keras, tidak sempuk Pajero lebih nyaman. Tapi tidak se-refine Santa Fe juga. Karena at the end of the day, dia leather frame, bukan monocoque. Jadi tidak akan bisa senyaman monocoque. Ya, soal suspensinya. Duduknya juga agak ngangkang di sini nih. Bukan ngangkang, agak dingklik ya. Sisanya untuk off-road, suspensi keras Fortuner ini juga tidak terlalu membantu. Cukup kerasa ya kalau diajak off-road begini, limbung-limbung khas leather frame masih berasa tapi tetap keras. Kita lanjut Santa Fe. Sebagai satu-satunya monocoque di pengujian kali ini, gue cukup pede kalau on-road kenyamanan gitu ya. Walaupun ya memang harus diakui nih, relative speed bumps, si Santa Fe ini dibandingkan dengan gerasi-gerasi sebelumnya, ini merupakan Santa Fe yang paling stiff untuk suspensinya. Cuma memang ini diperuntukkan untuk ride quality yang baik nantinya, untuk nanti kita akan bahas soal handling dan kawan-kawan. Tapi harus diakui, jadi harus ada yang terkorbankan di sini, yaitu adalah kenyamanannya. Memang harus diakui nih kalau speed bump, berasa ya. Dibandingkan dengan Santa Fe sebelumnya yang lebih empuk, apalagi yang generasi 3 ya, atau generasi 4 yang pre-facelift, itu memang empuk banget. Cuma memang ya peruntukannya beda. Sekarang kan lebih off-road fokus lagi bentukannya. Dan walaupun sekeras-kerasnya monocoque, dibandingin sama leather frame sih, gue masih lebih pede lah. Ya nggak, Dim? Ya, kalau soal kenyamanan, nggak bisa bohong. Monocoque di jalanan kayak gini lebih nyaman dibandingkan dengan leather frame. Walaupun di sini suspensinya lebih keras ya. Nah, cuma kita nggak tahu nih nanti pas off-road rasanya apakah ini masih seenak di leather frame, karena memang diciptakannya untuk itu kan. Kita lihat nanti. Santa Fe untuk off-road memang tidak segoyang leather frame Fortuner. Namun suspensi stiffnya masih tetap terasa meskipun diajak off-road begini. Sedikit lebih nyaman dari Fortuner, tapi belum tentu dari Pajero Sport. Oke, sekarang soal kenyamanan ya. Kalau kenyamanan sih gue pede ya, walaupun gue masih pakai leather frame. Tapi set suspensi di sini paling pas, soalnya paling soft. Jadi kalau untuk on-road kayak gini, paling nyaman. Nah, untuk lengkap ya kita tanya Dimas di belakang. Gimana Dim di belakang soal kenyamanan? Oke kan bandingan suspensinya? Setuju gue sama lu. Wish. Di sini suspensinya paling empuk. Kalau dibilang paling nyaman nih buat di on-road gini, apalagi lurus ya. Biasanya kan kalau kita mudik gitu-gitu kan lurus terus kan, Trans Jawa tuh kan. Oke. Ini cocok banget nih suspensinya, enak. Tapi ya asal jangan ngebut-ngebut aja, soalnya dia bouncy banget kan. Kayak gini ya. Nah, ini jangan kayak gini nih, yang ada penumpangannya mual-mual. Tapi bener di sini lebih nyaman, joknya lebih empuk dibanding Fortuner dan juga Santa Fe. Ya itu bagusnya itu nih Pajero nih, dan juga dia armrestnya lebih gede dibandingkan dengan Fortuner. Ya dia juga ada stoppernya juga ya armrestnya kan. Cuma emang kalau kenyamanan secara overall dia nggak bisa ngalahin Santa Fe ya, karena Santa Fe monocoque, lebih stabil mobilnya, terus juga dia captain seat di belakang. Tapi suspensinya lebih nyaman ini. Suspensinya lebih nyaman ini, bahkan dibandingkan dengan Fortuner dengan Santa Fe. Off-road pun juga sama. Ayunan suspensi yang nyaman berpengaruh juga untuk off-road begini. Jadi bahkan di antara 3 kontestan paling mudah melewati obstacle, sehingga kenyamanan kami berikan kemenangan untuk Pajero Sport dengan nilai 8,5. Iya, oke Dedim. Kalau untuk urusan suspensi dia masih kalah nyaman kalau dibandingkan sama Pajero Sport. Tapi kalau urusan peredaman kabin, gue lebih pede daripada Pajero nih. Nih, apalagi suara mesin dieselnya si Toyota nih yang cukup halus ya. Ini tergolong halus loh untuk sebuah mesin diesel. Dan suara-suara angin dari kanan kiri, road noise, itu juga bisa diredam dengan sangat baik. Gimana, Dim? Menurut lo? Ngomongin mesin diesel kan, coba agak ditarik sedikit di akselerasi. Oke, nih kita.
Wah, masih kerasa banget Pak suaranya Pak. Pajero. Tapi kalau bandingin Pajero masih lebih baik ini dong. Tapi wajar sih. Enggak, ini lebih berisik ini suara mesinnya. Tapi wajar karena dia kan lebih gede Pak mesinnya Pak. Ya, terus? Ya di trade off-nya emang sama powernya yang sampai 200 HP itu kan. Iya dong. Tapi kegedapan kabin overall juga di sini masih sosok banget ya. Suara angin sih teredam. Yes. Cuma suara ban nih masih agak masuk nih. Oke. Tapi kalau suara angin dan suara ban masih keredam dengan sangat baik kan, Dim? Tadi saya bilang Fortuner itu suaranya kekedapan kabinnya lebih baik daripada Pajero. Oke. Ternyata saya salah. Ternyata di sini tidak sekedap itu. Suara anginnya masih masuk sedikit. Suara ban emang nggak masuk di sini. Tapi ketika dia dibejak, coba bejak. Suara mesinnya itu masih kerasa banget. Oh. Dan juga suara buangan di knalpot itu kerasa banget. Di Fortuner nggak kerasa, dia masuk suara mesin doang. Oke. Di sini suaranya masih masuk. Jadi Fortuner lebih baik lah kalau soal ini. Oke. Tapi soal kenyamanan suspensi Pajero top notch. Kalau kekedapannya sudah pasti Santa Fe ini lebih enak. Jauh lebih kedap karena yang pertama dia udah pakai double glass. Suara angin tuh nggak masuk. Bahkan kemarin sempet pas hujan, itu suara hujan cuma masuk dari depan doang. Dari samping, dari atas tuh nggak kedengeran. Nah terus mesinnya juga kan dia hybrid. Kadang apalagi kalau lagi pakai EV mode-nya, mesinnya itu pas nyala nggak kedengeran dia. Beda sama di Fortuner dan Pajero, gimana dia kan pakai mesin diesel kan. Getarannya lebih keras pasti. Udah jelas dong. Itu ibarat kata orang dia Parkinson mesinnya ya kan. Apalagi pas digas tuh, suara itu masuk ke dalam. Kalau di sini semuanya serba tenang. Jadi semakin kencang anginnya, persaingan juga semakin ketat. Semakin kencang juga nih persaingannya ya kan. Soal kenyamanan suspensinya, wah buat di perkotaan Santa Fe nggak ada lawan, kalah 2. Tapi memang walaupun harus diakui sedikit lebih stiff ya dibanding generasi sebelumnya. Suspensinya lebih stiff, walaupun masih bisa acceptable stiff ya. Iya. Dewasa sama wheelbase-nya juga, Dim. Wheelbase-nya panjang, overhangnya juga panjang ya kan. Kayak Pajero panjang overhangnya. Yes. Tapi kalau soal off-road Pak, ya? ternyata suspensinya lebih cocok Pajero dan juga Fortuner ternyata. Jadi skor sementaranya sekarang Santa Fe masih unggul dengan skor 68,5. Fortuner di posisi kedua sekarang 66,5 ya. Dan Pajero masih mengejar nih, ngejar, makin ketinggalan. Karena dia cuma 63. Oke. Tapi belum tahu nih, masih ada 2 ronde lagi. Oke, apa tuh? Ronde lagi. Ronde selanjutnya adalah fitur. Udah lengkap. Cumi-cumi darat. Waduh, kalau ngomongin fitur, gua kasihan sama lu pada. Tapi Jess, kita punya fitur yang Santa Fe nggak punya. Apa tuh? Fitur keamanan jual kembali. Itu dia. Sama satu lagi. Apa? Fitur ngasepin BMW dia punya. Oh iya, fitur cumi-cumi nggak punya. Berlindungnya bertahan aja kali ya. Ntar juga next generasi udah pada jadi hybrid kok. Ini dia ronde soal fitur. Let's go. Kita mulai fitur dari fitur keselamatan. Fortuner menjadi yang mendapatkan improvement yang cukup menarik. Setelah sebelumnya jadi bulan-bulanan Pajero Sport, kalau bulan-bulanan warga itu Manchester United ya. Kini Fortuner punya Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Pre-Collision Assist, Blind Spot Monitoring, dan Rear Cross Traffic Alert. Pajero Sport juga sudah memiliki fitur keselamatan yang kurang lebih sama, namun ditambahkan Ultrasonic Misacceleration Mitigation yang sedikit lebih canggih. Namun ya harus diakui, Hyundai Santa Fe yang paling canggih dengan Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Blind View Monitor, Adaptive Cruise Control yang sangat dekat dan halus, jauh meninggalkan rival-rivalnya cumi-cumi darat ini. Maka kami beri nilai 9,5. Untuk keamanan atau security, Santa Fe kembali unggul dengan Blue Link yang bisa mengecek posisi mobil, geofencing, menyalakan mobil supaya lebih dingin terlebih dahulu, memantau kondisi, dan masih banyak lagi. Nggak cuma itu, fitur Remote Engine Start juga sudah ada dari kuncinya. Fortuner di urutan kedua karena sudah ada T-InTouch yang fiturnya mirip dengan Blue Link sehingga mempermudah. Pajero Sport berada di posisi buncit karena fitur konektivitas dari smartphone-nya yang masih kurang intuitif dibandingkan milik Hyundai dan Toyota. Kuncinya pun sangat sederhana. Untuk fitur entertainment, the new Pajero Sport ini sudah dilengkapi dengan head unit berukuran 8 inci yang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto dan juga Mobile Link untuk koneksi ke smartphone-nya. Dan untuk tampilannya dia bagusnya sudah integrated ya, tapi meskipun
dia masih kalah besar jika dibandingkan dengan Santa Fe dan juga New Toyota Fortuner ini yang paling kecil. Tapi setidaknya dia sudah rapih di sini, jadi kelihatan banget nih bukan aftermarket. Nah, untuk speakernya sendiri dia sudah ada dilengkapi dengan 4 buah speaker dan juga 2 buah tweeter. Jadi untuk suaranya itu sudah cukup mumpuni jika dibandingkan dengan kompetitornya di CVT War kali ini. Meskipun memang agak kalah jauh dibandingkan dengan Santa Fe yang sudah dilengkapi dengan premium sound. Dan kalau kalian pilih varian yang ultimate yang nggak ada sunroofnya, kalian akan mendapatkan Resist Entertainment sebesar 9 inci. Untuk fitur entertainment di Toyota Fortuner ini udah lumayan lengkap kok. Ya, sebut saja dia sudah disematkan dengan head unit yang ukurannya cukup besar, walaupun memang dia terkesan aftermarket gitu ya, third party. Tapi nggak apa-apa, tampilannya bagus, high definition, fiturnya juga udah lengkap. Sebut saja dia sudah support Apple CarPlay maupun juga Android Auto, bisa mirroring, lalu kemudian juga kalian bisa mengecek saldo e-money kalian ya melalui NFC. Nggak cuma e-money tapi yang lain juga bisa, flash, ada pengingat tanggal ganjil genap. Dia juga sudah disematkan dengan fitur OTT, over the top streaming applications. Sebut saja ya, dia sudah ada RCTI Plus di sini. Ada Disney Hotstar, ada Netflix, YouTube, apapun, Spotify bisa kalian akses melalui head unit dan juga rear seat entertainment yang ada di belakang sini. Mantep banget ya. Ya, dan sisanya dia udah ada speakernya udah lengkap ya, ada Twitter juga di sini. Jadi kalau untuk fitur entertainment sih, gue rasa nggak kalah lah. Untuk vendor entertainment, gue paling pede. Memang kalau si Jason Fortuner banyak banget ya sekarang, udah bisa mirroring, bisa in-house internet. Atau Pajero yang sudah integrated sekarang, tapi jujur kalau semua soal fitur, ini yang juaranya. Dia udah ada built-in navigation, dia sudah pakai Hyundai Entertainment yang terbaru. Mau entertainmentnya mau Bluetooth, mau Sound of Nature, kita bisa pilih ya, summertime, apalah, winter, forest. Jadi kalau kalian lagi males nih dengerin lagu, kalian bisa simply play aja Sound of Nature, jadi kayak bikin ambient sound di dalam sebuah mobil sehingga feels-nya tuh enak banget. Jadi nggak kerasa kayak lagi nyetir mobil atau di macet-macetan. Rasanya kayak lagi, misalnya lagi di tempat winter atau di forest gitu ya. Rasanya feels-nya enak banget gitu. Apple CarPlay, Android Auto jelas pasti ada dan sudah disupport dengan Bose premium sound dan sound systemnya banyak banget dan suaranya enak karena nggak cuma sekedar Bose biasa tapi Bose-nya banyak banget ya. Bose-nya nggak cuma ada di Twitter tapi juga ada di speaker, juga enak banget suaranya. Bahkan entertainment-nya ada kiblat, jadi muslim friendly juga. Untuk fitur penunjang, the new Pajero Sport ini punya fitur penunjang yang cukup melimpah ya. Dia punya instrument cluster yang sudah full digital yang seperti digunakan di X-Force, dan juga dia sudah punya wireless charging yang di versi-versi sebelumnya tidak ada ya, dan dia sudah dilengkapi dengan dual zone climate control, electric seat untuk driver side-nya, dan juga sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan juga auto hold, meskipun belum dilengkapi dengan auto release. Dan apabila kalian memilih varian Ultimate dan juga varian 4x4, kalian akan mendapatkan kamera 360 di head unit. Fitur penunjang lumayan lengkap di mobil ini, walaupun bukan sesuatu yang baru atau yang spesial banget gitu ya. Sebut saja dia sudah disematkan dengan wireless charger, kemudian juga auto dimming di spion tengahnya. Pengaturan kursinya dia sudah secara elektris, baik di sisi driver maupun juga penumpang di bagian depan. Pengaturan setirnya juga sudah tilt dan teleskopik. Ya, mantap. Lalu kemudian juga di sini di setirnya sudah disematkan dengan pedal shifter. Di sini ada 3 mode berkendara, ada Eco, Normal, dan Sport. Dan yang terakhir, dia sudah disematkan dengan power tailgate atau power back door. Ada tuh satu saingannya yang belum power tailgate juga untuk harga segini. Fitur penunjang, Santa Fe lagi-lagi pasti juara lagi. Mau apa? Mulai dari electric seat kanan, depan, kiri, depan. Captain seat di belakang sudah electric seat juga. Sunroofnya aja ada 2. Depan sunroof yang bisa dibuka. Belakang panoramic roof yang bisa dibuka curtainnya. Bagus. Sudah ada blue link juga dari dalam, jadi bisa pakai roadside assistant atau SOS. SOS itu health condition, misalnya driver atau penumpang kita mengalami isu kesehatan gitu ya, misalnya kenapa-napa, sakit atau kenapa, bisa. Dan kalau yang B, blue link ini untuk roadside assistant, jadi mobilnya yang kenapa-napa, misalnya mobilnya mogok, kurang bensin, bisa ditolong di jalan, ban pecah gitu ya. Bagus. Speedometernya sudah bisa diganti-ganti temanya, ada banyak banget temanya, bisa mau ganti yang klasik, modern, terus juga bisa link to drive mode, terus juga bisa ganti ambient light sampai 64 warna. Nah, ambient light-nya 64 warnanya itu bisa di link juga ke
speedometer, jadi kalau sesuai dengan display speedometer yang kita pilih juga bisa. Pengaturan kursinya sudah elektrik, tadi kami bilang ada 2 memory seat, ambient light-nya bisa keren banget, dan pengaturan kursinya yang depan kita bisa dari depan sini untuk mengatur kursi yang di bagian belakang. Jadi kalau misalnya anak kalian tidur terus posisinya masih tegak dan pengen kalian rebahin, bisa dari sini bisa kita atur. Bahkan kita bisa atur juga untuk ventilated seats-nya dari mereka gitu ya. Ventilated seats yang depan, kiri dan kanan sudah bisa ada ventilated dan juga heated. Yang belakang hanya heated saja tapi juga udah oke banget gitu ya. Warna chargingnya aja ada 2. Sudah floating console seperti ini. Keren banget, dan ruang-ruang penyimpanan banyak banget ya. Di sini ada, di bawah sini ada. Ada power tailgate, sound of nature. Udahlah, ini paling lengkap pokoknya di pengetesan kali ini. Ya, jadi keputusan dari wasit, keputusan wasit tidak botak kali ini ya. Keputusan wasit ternyata jadi ya. Dari 3 subronde yang ada ya di soal fitur, Santa Fe sapu bersih dengan nilai 9,5. Lengkap banget, woi. 2024 tuh fitur dipikirin. Tuh, deal breaker juga. Iya. Ini juga dipikirin, makin lengkap. Makin lengkap sih. Tapi Ini juga makin 2002 lengkap, ada cruise control. Iya sih. tapi Sama. 2024 Pak, orang sudah tidak sempat yang namanya buka bagasi sendiri, megang setir di tol. Ini lengkap semua fiturnya. Terlalu overkill. Bahkan gue bisa tapi ngaturin juga- bos gue kalau mau serbahan bisa diatur dari depan. Itu dia. Bos gue mau apa? Mau diangetin badannya bisa dari depan. Itu dia. Anak gue banget mentalnya ya, bos mulu. Enggak, soalnya kan Iya, bikin bos kan ini. diatur kenyamanannya kan. Soalnya dia ngatur semuanya di. Oh iya. Jadi di ronde fitur, Pajero mendapatkan skor 33, Fortuner 34, dan Santa Fe 38. Jauh banget. Sapu bersih Pak. Gak bisa didinai. Sumpah gue bawa mobil apa lagi biar sepantaran sama kalian ya? Itu dia. Kasih. Gak enak gue tuh sungkan sama lo. Apa sih lawan? Bawa yang kemurahan menang. Ini bawa yang mirip harganya udah pasti menang lah. Nanti nextnya yang lebih atas sih jangan-jangan nih. Iya. Sekarang Santa Fe masih memimpin dengan 106,5. Yes. Dan juga Fortuner di posisi kedua dengan 100,5. Udah 100 ya? Pajero 96. Woi, belum 100 dia. Udah 100, sudah angkat 100. 100 kok. 100 club. Iya, 100 club. 3 digit, bro. Masih 2 digit. Belum Nah, ini temenan. nih, ronde selanjutnya Jadi yang biasa. gaji direktur. Oke, next selanjutnya apakah duo cumi-cumi darat Oh, bisa mengalahkan Hyundai Santa Fe di ronde soal performa? Soalnya dia banyak yang protes ketika Santa Fe jadi pakai hybrid. Kenapa? Kenapa gue mau datengin? Karena Oh. dulunya kan dia juga cumi-cumi darat Bisa, juga. iya. Banyak yang protes. Benar. Kenapa sekarang jadi hybrid? Mending dulu cumi-cumi darat. Kita buktiin sekarang di Kita performa. buktiin, tapi performanya nggak cuma seperti biasanya, karena kan tadi seperti udah dibilang ada performa off-road juga. Off-road juga. Di ride quality ya. Bisa. Tanya. Oh iya. Kita coba apakah Bannya geser. Ya. Front wheel drive kan? iya. Tapi kan bentuknya off-roader banget sekarang. Des, kenal teman aja. Iya, bro. Giung, kemana nih? apakah dia staff itu? Kalau nyangkut, roadside assistant. Oh, fitur. Sombong. Nggak ada yang Hah? Ada yang bisa, tapi ini punya Ada fitur. dealer terdekat kan bisa tuh. Ya. Banyak dealernya ya. Kita tasnya kan deket Bukit Hyundai kan? Ya. Ya, sekalian beli telur gulung. Oke. Oke. Oke deh. Apakah dengan Bukit Hyundai ada telur gulung, Santa Fe bisa menggulung Pajero dan Fortuner? Di ronde ini, ayo kita buktikan. Let's go. Untuk pengujian kali ini akan kita mulai dulu dari ride quality seperti handling, rasa berkendara ketika di on-road dan off-road, mana yang paling enak. Bicara soal ride quality on-road dari Toyota Fortuner ini, ya memang set suspensi dari Toyota Fortuner ini memang dibuat lebih stiff ya, cenderung stiff atau keras. Tapi ini malah berimpact baik terhadap ride quality-nya. Kalau misalkan kita bermanuver seperti tadi ya nih, body roll-nya terasa ya, since ini adalah sebuah SUV leather frame dan tinggi gitu ya ground clearance-nya, jadi body roll tuh masih cukup terasa. Tapi kalau kita bandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport, ini jelas lebih baik, lebih stabil gitu mobilnya. Ya since tadi karakter suspensinya lebih keras, dan ini juga berimpact baik terhadap brake dive-nya. Kemudian juga kalau misalnya kita accelerate gitu ya, dia tuh goyang sampai terombang ambing kayak kapal pecah gitu. Enggak. Ini kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport, dia lebih stabil,
brake dive-nya lebih minim. Ya, jadi mobilnya tuh nggak oglek gitu loh. Off-road capability si Fortuner gak usah diraguin lagi. Walaupun harus diakui kalah sedikit dari Pajero Sport, tapi jelas unggul dibanding Santa Fe. Apalagi torsi terbesar di pengujian kali ini jelas berpengaruh. Ya kalau soal quality, gue sih agak pesimis ya, karena memang Pajero Sport ini punya set suspensi yang paling empuk di antara Fortuner dan juga Santa Fe. Jadi kalau berbelok seperti ini, limbungnya tuh kerasa ya, jadi agak ternodai sedikit karena memang limbung. Terus juga kalau kita misalnya agak zigzag sedikit, paling kerasa untuk body rollnya, jadinya kayaknya kurang enjoyable ketika kita menyetir seperti ini. Mobil ini karena punya stabilitas atau handling yang kurang baik sebenarnya, dan itu sudah terjadi semenjak Pajero generasi kedua yang pertama kali keluar. Untuk off-road, suspensi empuknya yang surprisingly sangat membantu untuk melewati obstacle, membuat dia jadi jauh lebih enak untuk off-road. Malah sedikit lebih enak jika dibandingkan dengan Fortuner. Ngomongin soal ride quality on road, ya ini sih cumi-cumi darat masih pada pakai leather frame. Itu ibaratnya sasis sama bodi mobil kepisah. Ya gimana mau dapat enak? Dia nggak akan mendapatkan sasis yang sangat rigid karena memang bodi dan sasisnya terpisah. Jadi nggak akan benar-benar bisa enak banget mobilnya. Jadi fix kalau soal ride quality on road, mau kita handling begini, mau berbelok kayak begini, zigzag, udah paling enak sih Santa Fe ini. Ya, untuk off-road Santa Fe sedikit struggle. Ya, dia selain penggeraknya depan, dia juga menggunakan sasis monokok. Jadi kurang kuat untuk nanjak nih, bahkan kami sampai berasap begini ya. Tapi memang meskipun ujungnya bisa, cuma harus lebih struggle dibandingkan dua kompetitornya ini. Bagaimana dengan efisiensi bahan bakar dari Toyota Fortuner ini? Ya, menurut catatan kami, untuk rute luar kota ya banyak di jalan tol seperti ini, kami berhasil mencatatkan figur efisiensi di 15,8 km per liter. Sedangkan untuk rute dalam kota ya banyak macet-macetan, itu kita bisa menghasilkan figur efisiensi di 11,9 km per liter. Not bad ya. Untuk masalah efisiensi, mobil ini cenderung biasa-biasa aja ya untuk figur konsumsi bahan bakar ya. Rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam mampu dicatatkan angka 10,8 km per liter. Sementara untuk rute tol seperti ini dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam mampu dicatatkan angka di 14,8 km per liter. Gimana? Pada bagain efisiensi berapa? Ya ampun, mentok 15, mentok 14. Kami dalam kota aja si Santa Fe ini udah bisa dapat 18 km per liter. Luar kotanya tembus di 20,4 km per liter. Jadi kalau dibandingin sama mereka sih jelas ya memang sudah saatnya mereka berganti generasi dan mengikuti modernisasi mesin ya. Karena seperti kita tahu diesel sekarang sudah sepertinya yang paling tidak punya masa depan ya diesel di sekarang ini ya. Karena paling banyak menghasilkan polusi pasti. Jadi emisi juga paling tinggi. No wonder nanti di generasi berikutnya juga memang semuanya akan hybrid juga. Pengujian tes nanjak bakal kami tes di daerah yang memiliki tingkat termiring 17 derajat dan ketiga mobil peserta akan diisi full penumpang sesuai kapasitas. Yang mana di tengah tanjakan mereka harus mengambil sebuah tongkat tol, jangan disingkat, dan masuk ke mobil kembali sebelum menanjak ke finish line. Pemenangnya akan dihitung berdasarkan waktu tercepat. Oke, pengujian nanjak, siapa yang paling cepat? Katanya kita harus ngambil barang namanya tongtol ya. Namanya tongtol, jangan tipu. Total berat berapa tadi? 490 kg. 490 kg sebanyak 6 orang di belakang ya. Yes. Gue tunjukin ke abang-abang gue yang di tengah ini. Kenapa gue udah pakai hybrid sekarang. Pajero Sport, RWD, udah pasti lah, tanjakan mah kecil, ya nggak Jess? Kali ini gue tim lu bang. Aku koalisi, kalian kan rival. Tag tim dulu, kita koalisi lagi masih. Iya. Penggerak apa ini? Depan. Iya, makanya nggak usah terlalu pede. Itu makanya Paling wheel spin nanti. Nggak, soalnya beda sendiri, jadi biasanya di beda sendiri tuh dimusuhin. Oh, gua posisi nih. Iya. Posisi. Kalian pendant, jangan pendant. Kalian cukup plus ya? 3, 2, 1, go. Oke. Ini 16 derajat. Angin kan? Beneran wheel Ini spin 16 derajat loh ketinggiannya, lumayan. Let's go bang. Go. Apakah
Tapi kalau secara skill dia di bawah gue. Secara skill dia di bawah gue. Sombong amat. Ya lepas rem tangannya lama. Oh iya, masih satu-satunya yang ini lagi ya? Rem tangan. Oh, ini banget ini. Ugol banget. Oke. Ini gue. Oke, enggak usah. Gue ambil dulu. Oh, udah 15 Iya. sendiri nih. Udah, seatbelt jangan. Seatbelt dulu. Oke, seatbelt. Oke. Kita berhenti dulu di sini. Bantu Hazard. Awas at belakang, Hazard. Rem tangan. Ayo. Nah, lama nih kan. Gerakannya agak. Ya, udah umur biasa lah ya. Let's go. Seatbelt dulu ya. Tadi gua pakai seatbelt soalnya. Bos. Ya? Hazard. Awas motor. Mau ngapain? Mau ngapain tadi? Oh, apa tuh? Oh, kenapa nih? Oh. Oke. Udah setengah menit sih ya. Oke. Oh, gila. Gak ada wheel spin dong. Ini dia finish. Wes. Oke. Luar biasa. Sekali. Lama. Panik. Wih, gak ada. Mana finish. Dapat donat gak? Dapat donat. Dapat donat. Oh, udah tahu dong pemenangnya siapa. Kebetulan donatnya yang bekas Anda juga. Iya, hasil menanjak paling botot dekat torsi besar tapi berpenggerak depan membuat adanya wheel spin sehingga harus puas waktunya di 39,24 detik. Nomor 2, Pajero Sport dengan 38,46 detik dan Fortuner dengan torsi terbesar seperti bercanda melewati tanjakan ini ya, hanya dengan 36,93 detik saja. Berikutnya, drag race. Siapa yang akan menang? Oke, Civities, kita sekarang udah mau akselerasi. Di sebelah kanan udah ada Pajero, sebelah kiri ada Fortuner 2800 GR. Halo Jas, pas. Gopas mana suaranya? Dia udah takut kalah dia. Ja. Enggak dong. Mesin gue paling ringan dibanding Fortuner. Oke lah, gue kalah horsepower. Tapi kan mesin gue lebih ringan, cuma di 2400 cc. Cuma ya pas waktu itu aja lu lawan Fortuner kalah, pas gimana lawan gue? Enggak, itu ada glitch doang itu. Ya udah, kita buktiin aja siapa yang lebih kencang dan kita cari tahu kenapa alasan akhirnya Santa Fe jadi pakai hybrid, bukan pakai cumi-cumi darat kayak kalian lagi. Oke, langsung aja yuk. 3, 2, 1, go! Wah! Tidak! Menang! Ya! Tidak! Ya, tapi setidaknya menang lawan Pajero. Bye-bye, Bang Gopas. Selamat tinggal guys. Dadah cumi-cumi darat. Selamat ketinggalan zaman. Udah sesuai prediksi memang. Santa Fe gue akuin gokil sih. Gue ngeliat tenaganya udah kayak minder sendiri sebenarnya. Cuma tadi gengsi aja ngakuin ya. Gokil ya, tapi padahal sebenarnya torsi gue di bawah kalian loh. Berarti memang tandanya torsi mobil listrik lebih instan lagi daripada diesel. Bener banget. Dan lu di atas lebih kenceng sejak bensin kan? Yes, ketika lu pada kehabisan napas, mobil bensin napasnya masih panjang. Kalian semua tidak menyangka kan akan saya bawa ke sini. Gila nih Rawa Cangkuang. Apa? Rawa Cangkuang. Gila, tadi kita off-road, akselerasi. Mobil kita udah kotor nih. Kotor banget ini udah. Agak susah nyebutnya. Iya. Rawa Cangkuang. Ini Tapi udah lumayan ya profesional. Santa Fe ya, ternyata ya kalah sih harus diakui. Bagian off-road sama nanjak ya. Roda depan, Pak. Roda depan. Tapi gue bayarkan kan akselerasi. Iya sih. Walaupun at the end of the day
yang lebih sering ke mall. bener sih. Ini gue tanya yang paling sering ke mall, yang sering mengambil bahu jalan. Nah, itu siapa? Ini berdua. Soalnya itu masih baru. Sorry. Tapi bukan kita ya. Iya, tapi oknum. Nah, yang lain oknum. Yang nama Instagramnya pakai kode-kode mesin. Nah, ya. Yang suka ngasupin Aston Martin. Itu dia. Waduh. JAS begini. Harga velgnya Seharga mobil dia kan? Iya, harga mobil dia. Jadi ini yang paling kalian tunggu-tunggu kan? Yes. Pemenang di ronde performa. Oh iya dong, kasih tau dong. Jadi sebenarnya skor ini sesuai dengan tenaga masing-masing. Wais. Hei. Gue dong. Hah? Tak dulu. Power paling gede. Jangan yang menang dulu. Toh, Kalah paling gede. dulu. Oh, oke. Oke. Jadi di sini Pajero Sport dapat poin 34. Oke. Gede ya? Gede. Tapi sayangnya Fortuner dapat 35. Woi. Ini gede deh. Iya, tapi setelah dihitung-hitung secara overall, walaupun dua cumi-cumi darat ini menang di off-road dan nanjak, ternyata overall Santa Fe tetap menang dengan poin 36. Beda satu, berarti gue menang dong. 1-1 ya bedanya, tipis-tipis gitu. Skor akhir dari CVT War cumi-cumi darat versus Santa Fe Hybrid kali ini. Berapa? Ya. Untuk Pajero dan Fortuner, skor masing-masing 130 dan 135,5. Woi, jauh coy. Santa Fe dapat poin 142. Oke. Luar biasa. Itu kenapa guys? Ujungnya kalian nanti di next gen juga pada mau ganti ke hybrid kan? Iya lagi. Namanya itu modernisasi. Selamat. Ini bukan settingan kayak Jack Paul lawan Mike Tyson ya? Bukan. Oke. Berarti tapi emang kita memang di sini dari 5 penilaian itu kesannya Santa Fe menang semua ya. Tapi kalau bagi para CVTs nih yang lagi mencari SUV di kelas-kelas ini, range-nya budgetnya harga di 700 sampai 800 gitu ya. 7-8 seater gitu. Iya, 7 seater, 6 seater gitu ya. Kalian di segmen lah ya, yang panjangnya udah di 4.700 ke atas. Ya memang ada pilihan beberapa kalau misalnya pengen cari yang nyaman menurut kami buat off-road, buat on-road ada Pajero Sport. yang kuat gitu ya, menurut kami. Buat yang sering komen-komen main-main ke Sulawesi, ke Sumatera, Anda belinya ini dua. Kalau suka diesel torsi besar gitu ya, ada sih Fortuner sekarang ya. Bener, paling Dan besar tampangnya kali. jujur, tampang paling ganteng harus diakui ya. Sampai sekarang loh. Padahal udah berumur. Ini udah berumur loh nih. Bahkan di CVT War kali ini tetap menang desain. Iya, emang masih ganteng sih. Harus diakuin. Cuma ya balik lagi secara logical, modernisasi memang harus diikuti. Zaman sudah makin kesini dan pengguna SUV ini juga ujungnya pasti ke mall juga gitu ya. Jarang begini ke tempat kayak gini, berapa jarang ini aja sepi. Banyak. Ibaratnya kalau kalian beli sekarang di 2024 pakai 8 tahun lagi nggak akan ketinggalan zaman. Tapi kalau beli dua ini 8 tahun lagi mungkin bisa jadi udah kalah zaman. Dan udah keluar model baru yang jelas. Harusnya. Daripada kepanjangan udah kita tutup videonya ya. Oke, kalau gitu kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, like juga video ini biar view-nya banyak. Mantap. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di mana? Di @cvt.indonesia. Begitu banyak banget behind the scene, reels lucu, post-post dunia, news dari dunia maupun tanah air. Benar banget. TikTok kita di mana Bang Gopas? Di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang Gen Z nih yang suka main TikTok, bisa follow TikTok kami. Sekarang soalnya kita sekarang udah aktif lagi ya. Benar banget. Website kita di mana, Jess? Di cvtindonesia.co.id. Nah, kalian bisa baca berita juga selain di Instagram kami. Dan kalau kalian nih tertarik untuk meminang salah satu dari antara mobil ini atau ketiganya, bisa lewat website kami di cvtindonesia.co.id dan pastinya bisa mendapatkan promo yang terbaik. Terima kasih juga sama terima kasih juga kepada Dipo Golf Island Peak yang sudah menyediakan unit Mitsubishi Pajero Sport kali ini. Ada di CVT War kali ini. Dan dikasih body kit juga kerja kelihatan. Oh iya, dikasih body kit. Jadi makin ganteng. Biar tampilnya kedongkrak dikit lah. Dipersiapkan. Dijajar sama si Santa Fe pas gua kemarin foto ya. Gila kayak langsung masuk kecil langsung Santa Fe. Iya, dipersiapkan khusus buat kita yang. Terima kasih Dipo. Terima kasih Dipo. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay tune. Kasiannya dua ini ya. Kemarin udah kalah, sekarang dikalahin lagi sama ini. Gebrakan selalu menang loh. Ganti rival sama aja hasilnya. Iya. Gebrakan. Nanti next dia bawa apa lagi nih?